Video kali ini masih menceritakan tentang seorang ibu rumah tangga yang jatuh cinta kepada makhluk halus tak kasat mata. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui Marni sudah melakukan hubungan badan dengan genderuwo itu. Ayo kita mulai saja ceritanya di part 2. Marni langsung terbangun dari tidurnya karena dia merasakan sentuhan yang begitu halus dari ujung kakinya, membuat Marni mendesah karena sentuhan itu. Dan pas dia membuka mata, tahu-tahu Erik sudah ada di depan matanya. Dan karena sentuhan itu dan hasrat Marni sudah menggebu-gebu, dia langsung memeluk Erik tanpa melepaskan dan mencumbu badan Erik. Marni sudah tidak peduli dengan sesosok Erik itu atau genderuwo itu. Yang ada di dalam otak Marni hanyalah nafsu yang sudah tak tertahankan. Marni dan genderuwo itu menghabiskan waktu semalaman. Marni ternyata tidak ada capeknya sampai berkali-kali mencapai puncaknya. Dan waktu subuh pun datang, dan Erik pamit kepada Marni. Dan Marni berkata, "Besok malam kamu kesini lagi ya. Aku tidak mau mengosongkan waktuku sebelum suamiku datang." "Baiklah," kata Erik alias genderuwo itu. Pagi pun datang. Marni seperti kecanduan berhubungan badan dengan genderuwo itu. Marni tidak sabar lagi menantikan malam datang, karena 2 hari lagi suaminya akan pulang. Dan sebelum suaminya datang, dia bisa menghabiskan waktu selama 2 malam itu dengan genderuwo itu. Dan malam pun tiba. Marni sudah berpakaian serba seksi di kamarnya. Entah kenapa Marni tidak ada memikirkan suaminya lagi. Pikirannya sudah terfokus dengan kenikmatan bercinta yang diberikan genderuwo itu. Akal pikiran Marni sudah dipenuhi oleh nafsu sesatnya itu. Pas malam itu, anak-anak Marni sudah pada tidur semua, dan Marni sudah tidak sabar menunggu sosok makhluk hitam berbulu tersebut. Karena sudah capek menunggu, Marni pun tertidur. Genderuwo itu tidak kunjung datang. Pas jam 1 malam, telinga sebelah kiri Marni mendengung dan tubuhnya terasa dingin, dan lidahnya susah digerakkan dan matanya tidak bisa dibuka. Badannya terasa berat, dia tidak bisa bergerak. Dan setelah hampir 5 menit mengalami seperti itu, Marni tiba-tiba tersadar, dan pas dia membuka matanya, ada sesosok laki-laki meraba kakinya dengan halus. Marni yang tadinya ketakutan dengan apa yang dialaminya tadi, tiba-tiba berubah bergairah saat disentuh oleh sesosok Erik tadi. Dia tidak ada merasakan takut lagi. Dan saat berhubungan dengan genderuwo itu, malah nafsu sesatnya Marni semakin menjadi-jadi. Entah apa yang telah dirasuki genderuwo alias Erik itu dalam tubuh Marni, sehingga Marni berubah menjadi wanita yang sangat haus untuk disetubuhi oleh sosok genderuwo itu. Sepertinya Marni juga sudah berubah seperti genderuwo itu. Kekuatannya untuk berhubungan badan tidak seperti wanita normal lagi. Dia sanggup berhubungan dengan genderuwo itu semalaman, berturut-turut setiap malam. Dan setelah beberapa hari, suami Marni akhirnya pulang. Dan Marni menyambut suaminya tidak seperti biasa. Dia kali ini kelihatan dingin terhadap suaminya. Suaminya pun heran melihat perubahan Marni seperti itu. Dan biasanya kalau suaminya makan, dia duduk menemani suaminya dan bercerita tentang banyak hal dengan suaminya. Tapi sekarang dia berubah. Dia tidak mau duduk dengan suaminya lagi. Dan kalau malam pun, dia tidak mau melayani suaminya dengan alasan-alasan yang dibuat Marni. Hari demi hari, Marni terus menunjukkan perubahan sikap menjauh terhadap suaminya. Suami Marni pun mulai berpikir, kenapa sifat istrinya berubah 180 derajat semenjak dia pulang dari tempat pekerjaannya. Dan suaminya pun berpikir, apakah Marni bermain hati dengan laki-laki lain di belakang saya? Dan diam-diam suami Marni menyelidiki Marni. Dan sampailah pada suatu malam, pas jam 2 malam, suami Marni terbangun. Dia mendengar suara perempuan mendesah di kamar belakang. Dan suaminya melihat Marni di sampingnya sudah tidak ada. Langsung saja suami Marni naik darah, dan suami Marni langsung membawa kayu balok yang diambil di dapur. Selama ini suami Marni sudah curiga terhadap Marni. Dia berpikir Marni main serong di belakangnya.
Tanpa pikir panjang, suami Marni langsung menobrak pintu kamar belakang. Dan saat itu juga mata suami Marni terbelalak melihat Marni yang tidak memakai pakaian sehelai pun dan sedang asyik bermain sendiri. Dan Marni langsung terkaget melihat suaminya berada di kamar itu. "Marni, apa yang kamu lakukan di sini, di kamar ini? Mana selingkuhanmu itu?" ujar suaminya. "Beraninya kamu berbuat begini terhadapku." Dan Marni hanya diam, dan suaminya terus memaksa Marni untuk terus menunjukkan di mana dia menyembunyikan laki-laki selingkuhannya itu. Dan Marni terus saja diam, dan suaminya mengancam, "Kalau kamu tidak menunjukkan selingkuhanmu itu, kamu akan kuceraikan," ujar suaminya. Setelah beberapa saat terdiam, dan saat itu juga Marni mulai mengeluarkan suaranya. "Sebenarnya saya melakukan itu bukan dengan manusia. Saya melakukannya dengan makhluk halus yang tak kasat mata. Aku melakukan itu dengan Gundruwo." Dan suaminya tidak langsung percaya dengan kata-kata istrinya. Dia menuduh istrinya menyembunyikan laki-laki yang dikiranya selingkuhannya itu di kamarnya malam itu. Dan malam itu terjadilah pertengkaran hebat antara Marni dan suaminya. Dan keesokan harinya, suami Marni pergi ke rumah keluarga Marni untuk mengadukan perbuatan Marni kepadanya. Dan Marni langsung dipanggil oleh keluarganya dan menanyakan apakah betul yang diceritakan suaminya itu benar-benar Marni lakukan. Dengan sadar Marni mengatakan iya, dan Marni menjelaskan dia melakukan itu bukan dengan manusia, melainkan dengan makhluk halus atau Gundruwo. Dan Marni menjelaskan di saat ini dia tidak bisa lepas dari Gundruwo itu. Dia sudah ketergantungan dengan makhluk besar itu. Dan keluarga Marni langsung mencari cara untuk melepaskan Marni dengan makhluk itu. Dan akhirnya Marni dibawa ke tempat ruqyah, tapi hasilnya tetap tidak ada. Marni malah sekarang makin menjadi-jadi dan malah makin parah. Kalau makhluk besar itu tidak datang semalam saja kepada Marni, Marni seperti orang gila, berbicara sendiri, tertawa sendiri, dan suka berkata-kata jorok. Sepertinya Gundruwo itu tidak mau melepaskan Marni. Begitu pula sebaliknya, Marni juga sudah ketergantungan dan ketagihan dengan Gundruwo itu. Dan sekarang Marni setiap saat didatangi oleh makhluk itu. Dan sekarang keluarga Marni mengobati Marni dengan orang pintar. Selama Marni dalam pengobatan, Marni dipisahkan dari anak-anaknya dan suaminya. Tapi tetap saja tidak ada perubahan di diri Marni. Malah setiap harinya Marni semakin menjadi-jadi, betul-betul seperti orang gila. Entah apa yang sudah dimasukkan oleh makhluk besar itu ke dalam diri Marni. Dan orang pintar itu pun kewalahan mengobati Marni. Akhirnya Marni dipulangkan lagi ke keluarganya. Dan saat ini Marni sering menghilang. Hari-hari Marni sering berada di pohon besar di dekat pemakaman umum itu. Dan sekarang Marni benar-benar sudah tidak bisa mengenali dirinya yang dulu lagi. Dan melihat keadaan Marni sangatlah miris. Dan mulailah masyarakat setempat dan keluarga bersepakat untuk menebang pohon beringin yang ada di pemakaman umum itu. Dan pada hari yang sudah ditentukan, masyarakat dan keluarga Marni sudah berkumpul di pemakaman dan di depan pohon beringin itu. Dan mulailah Pak Ustadz dan ulama-ulama setempat membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebelum menebang pohon besar itu. Dan sebelum pohon beringin itu ditebang, tiba-tiba saja hujan dan petir angin kencang datang dengan tiba-tiba, membuat rencana penebangan itu jadi tertunda. Ini seperti kejadian di luar nalar, tapi memang inilah kenyataannya. Dan setelah beberapa hari setelah itu, Pak Ustadz yang tadi mau menebang pohon beringin itu jatuh sakit. Dan waktu Pak Ustadz itu sakit, dia juga bermimpi bahwa pohon itu tidak boleh ditebang oleh penunggu pohon itu alias Gundruwo itu, karena pohon itu ada tempat tinggalnya dan dia tidak mau dipisahkan dengan Marni, karena sudah sejak lama dia mengikuti Marni dan dia mencintai Marni dengan sangat kuat. Jauh sebelum Marni menikah dengan suaminya, sewaktu Marni masih gadis, dia sudah mengikuti Marni.
Dan selama itu dia memendam rasa untuk Marni. Selama itu juga dia tidak mengganggu Marni. Tapi sekarang lain halnya, karena dia melihat Marni tidak bahagia saat dia melihat Marni melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Dia Marni melakukannya karena sebatas kewajiban saja sebagai istri, tidak lebih dari itu. Dan Gundurwo itu alias Erik itu melihat Marni sangat kasihan. Dan muncullah niat Gundurwo itu untuk membahagiakan Marni dengan caranya sendiri. Makanya di saat ini dia muncul sebagai Erik, ujar Gundurwo itu di dalam mimpi Pak Ustadz itu. Dan mereka tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau masyarakat tetap berani menebang pohon dan berusaha memisahkan dia dari Marni, Gundurwo itu akan melakukan sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada mereka. Dan setelah Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz menceritakan mimpinya itu kepada suami Marni. Dan mendengar mimpi Pak Ustadz itu, suami Marni sangat terpukul. Dan masyarakat setempat mulailah berpikir tindakan apa yang harus dilakukan mereka untuk menebang pohon itu dan memisahkan Marni dengan makhluk besar itu. Dan dengan segala pertimbangan yang telah masyarakat pikirkan, dan dengan segala risiko yang nantinya akan masyarakat terima, mau tidak mau keluarga Marni dan masyarakat akan menebang pohon itu juga, karena pohon beringin itu satu-satunya kekuatan Gundurwo itu. Kalau pohon beringin itu ditebang, Gundurwo itu akan musnah. Dan pada hari Jumat siang, masyarakat dan ulama-ulama setempat mulai berkumpul untuk menebang pohon beringin yang besar itu. Dan beruntungnya pada hari itu cuaca cerah dan sangatlah mendukung untuk memulai penebangan pohon itu. Dan penebang pohon pun sudah berdiri di samping pohon itu. Dan setelah masyarakat melakukan doa-doa untuk kelancaran kegiatan tersebut, dan penebang itu mulai menyalakan mesinnya. Dan mesin itu sudah mengenai kulit pohon itu, sampai pohon itu benar-benar tumbang. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan masyarakat dan keluarga Marni. Dan setelah masyarakat dan keluarga pulang ke rumah masing-masing, hal yang tidak pernah orang-orang duga terjadi. Setelah penebangan pohon itu, Marni langsung menghilang juga. Entah kemana, entah di mana keberadaan Marni, tidak ada satupun yang mengetahui. Setelah dicari-cari ke semua tempat, tetap saja Marni tidak ditemukan. Dan segala cara sudah dilakukan untuk mencari Marni. Tetap saja semuanya gagal, dan kehilangan Marni sudah seminggu lebih. Tetap saja Marni belum ditemukan. Dan keluarga Marni mencoba minta tolong ke orang pintar atau ulama-ulama besar yang ada di kampung itu. Tapi tetap saja Marni tidak ditemukan. Dan beberapa bulan kemudian suaminya bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Marni. Dan Marni menyampaikan pesan bahwa tidak usah mencarinya lagi. Dia sudah dibawa oleh Gundurwo itu ke alam lain, dan dia tidak akan pernah bisa kembali lagi sampai kapanpun. Marni berpesan kepada suaminya, lupakanlah dia, karena dia sudah bahagia dengan makhluk itu di sana. Dan sampai sekarang tidak ditemukan keberadaan Marni. Entah di mana Marni berada, entah dia sudah tidak ada atau masih hidup dan disembunyikan oleh Gundurwo itu. Allahu alam, semuanya tidak tahu. Dan sampai sekarang keluarga Marni tetap saja merasa sedih mengingat kejadian yang menimpa Marni itu. Tapi keluarga Marni sudah mengikhlaskan semua itu, dan ceritanya selesai.